On the line. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia setelah Indonesia merdeka. Ia adalah Rochus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personel pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama Resimen Para Komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus. Sejarah keberadaan pasukan Kopassus yang menjadi salah satu pasukan elit Tentara Nasional Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kiprah dan jasa Mayor Muhammad Ijon Janbi, seorang mantan personel KST atau Korps Spesialis Truppen pasukan khusus Belanda yang pernah ditugaskan di Indonesia pada medio tahun 1946 hingga 1948. Lahir di desa kecil Boskop, 13 Mei 1914, dengan nama Rochus Bernardus Visser. Ijon Janbi berasal dari lingkungan keluarga petani bunga. Sedari muda, Visser atau Ijon Janbi telah terbiasa dengan berbagai hobi menantang, seperti mendayung perahu kayu, balapan mobil, bermain sepak bola, dan mendaki gunung. Pada tahun 1940, tak lama setelah Perang Dunia Kedua pecah, Visser yang kala itu berusia 25 tahun terpanggil masuk militer untuk membebaskan Belanda dari pendudukan Jerman. Visser masuk dinas militer sukarela tentara Sekutu yang berperang melawan Jerman, dan tugas pertama Visser sebagai tentara adalah menjadi sopir Ratu Wilhelmina. Setelah setahun berdinas, Visser mengundurkan diri. Visser kemudian mendaftarkan diri sebagai operator radio di pasukan Belanda kedua. Pada September 1944, Visser terjun dalam operasi tempur pertamanya bersama pasukan Sekutu dalam operasi Market Garden. Pasukan tempat Visser bertugas menjadi bagian dalam Divisi Lintas Udara 82 Amerika Serikat. Saat bergabung sebagai tentara Sekutu, Visser berkesempatan mendapatkan pendidikan komando. Pendidikan bagi tentara elit ini ditempuhnya di Komando Basic Training di Aknagari di pantai Skotlandia yang tandus, dingin, dan tak berpenghuni. Setelah menjalani latihan khusus yang keras dan berat, Visser berhak menyandang Brevet Glider atau baret hijau. Sedangkan baret merah diperoleh melalui pendidikan komando di Special Air Service SAS, pasukan komando kerajaan Inggris. Setelah sempat mengikuti sekolah perwira, Visser bergabung dengan Konin Klitzschläger untuk menekan Jepang di Indonesia. Namun, sebelum pasukan Visser sempat dikirim, Jepang telah takluk kepada Sekutu. Pada tahun 1946, setelah sempat mengikuti pendidikan pasukan para atau penerjun di India, Visser ditugaskan menjadi pelatih dan kepala sekolah penerjun payung di Jakarta. Sekolah ini kemudian dipindah ke Hollandia atau Jayapura, Papua. Setelah tinggal di Indonesia, Visser dibuat jatuh cinta dengan alam dan gaya hidup masyarakat Asia. Pada tahun 1947, Visser sempat pulang ke Inggris untuk menemui keluarganya dan meminta istri serta keempat anaknya untuk ikut ke Indonesia. Karena sang istri menolak, Visser memilih untuk bercerai dan kembali ke Indonesia.
Pada tahun 1947, saat Rokubus Bernardus Fischer kembali ke Indonesia, sekolah penerjun payung yang dipimpinnya sudah pindah ke Batu Jajar, Cimahi, Bandung. Tidak lama setelah bertugas kembali, Fischer dipromosikan menjadi kapten dengan jabatan pelatih kepala. Dalam kurun tahun 1947 hingga 1949, sekolah yang dipimpinnya terus mencetak penerjun militer. Tahun 1949, Fischer memutuskan keluar dari dunia militer dan memilih menetap di Indonesia sebagai warga sipil. Ia memilih menetap di sebuah lahan pertanian di daerah Lembang, Bandung. Sejak itu, Fischer masuk Islam dan dikenal dengan Muhammad Ijon Janbi. Usai menjadi pendidik di CIC kedua, Ijon Janbi kembali menekuni pekerjaannya sebagai petani bunga. Hingga pada 2 November 1951, Kolonel Alex Kawilarang mendapat tugas baru menjadi Panglima Tentara dan Teritorium 3 Siliwangi, Jawa Barat. Kawilarang yang ingin mewujudkan cita-cita rekan seperjuangannya, Letkol Slamet Riyadi, untuk membentuk pasukan berkualifikasi komando, menugaskan Leta Aloysius Sugianto untuk kembali menemui Ijon Janbi dan meminta mantan tentara Belanda ini melatih para calon perwira dan bintara untuk membentuk pasukan khusus. Permintaan ini disanggupi oleh Ijon Janbi dan tercatat pada 1 April 1952, atas keputusan Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Ijon Janbi diangkat menjadi Mayor Infanteri TNI Angkatan Darat dengan NRP 17665. Pada tanggal 16 April 1952, dibentuklah pasukan khusus dengan nama Kesatuan Komando Teritorium Tentara 3 Siliwangi, disingkat KESKO 3, di bawah Komando Mayor Infanteri Ijon Janbi. Tanggal inilah yang kini dijadikan hari jadi Kopassus hingga saat ini. Setelah mendapat berbagai pelatihan dan didikan dari Mayor Ijon Janbi, sebanyak 44 dari 80 calon perwira dan bintara pasukan khusus dinyatakan lulus. Setelah satu murid terkenal yang lulus dalam pendidikan ini adalah Beni Murdani, sejumlah mantan anggota KESKO 3 yang pernah dilatih dan didik oleh Ijon Janbi menggambarkan sosok mantan tentara komando Belanda ini sebagai seorang berdisiplin tinggi. Pada 25 Juli 1955, nama Korps Komando Angkatan Darat atau KKAD berganti nama menjadi Resimen Para Komando Angkatan Darat atau RPKAD. Kala itu, LPKAD menerima 126 siswa sebagai tambahan kekuatan. Tak lama setelah penambahan siswa ini, posisi komandan LPKAD pun diganti dari Mayor Ijon Janbi dengan Mayor Jailani yang semula menjabat wakil komandan LPKAD. Meski sempat ditawari jabatan lain, Ijon Janbi memilih pensiun dan menerima penugasan menjadi kepala bekas perkebunan milik perusahaan Belanda yang telah dinasionalisasi di sekitar Cianjur, Jawa Barat. Setelah pensiun dari jabatannya sebagai kepala perkebunan, Ijon Janbi bersama keluarganya pindah tempat tinggal di Yogyakarta dan mendirikan sebuah biro wisata. Pada 1 April 1977, setelah sempat dirawat di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta karena penyakit di usus besarnya, Muhammad Ijon Janbi meninggal dunia. Keluarga kemudian memutuskan memakamkan jenazah Ijon Janbi di TPU Yogyakarta. Dari sejarah perjalanan hidup dan karir militer Ijon Janbi yang penuh warna, kita menemukan sebuah potret bahwa
Tak ada halangan bagi siapapun untuk menyumbangkan kemampuan terbaiknya bagi kemajuan sebuah bangsa dan negara. Selama ia mencintai bangsa dan negara tersebut dengan segala kompleksitas dinamika dan sejarahnya.